Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonseca di Fonseca Channel. Di episode kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengelilingi 10 destinasi wisata yang saya rekomendasikan buat kalian semua yang wajib masuk dalam daftar list liburan kalian. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Sekarang channel ini sudah menembus 2500 subscribe. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share video ini ke semua sosial media kalian. Oke, saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman untuk mendukung campaign yang sedang kami buat, yaitu untuk menolong 500 anak NTT yang ada di wilayah sini untuk mendapatkan sepatu baru atau tas baru. Nah, caranya adalah klik link di deskripsi di bawah untuk berdonasi. Oke, kita langsung saja ke intro channel ini. Ini adalah daftar 10 destinasi yang wajib kalian kunjungi ketika berada di Nusa Tenggara Timur. Oke, nomor 1 yaitu Pulau Padar. Pulau Padar ini merupakan destinasi yang sangat populer di Nusa Tenggara Timur. Ketika kamu berkunjung ke Pulau Padar, kamu akan menjumpai pemandangan pasir putih yang terhampar mengelilingi pulau tersebut. Selain itu, terdapat pemandangan eksotis lainnya seperti keindahan taman di bawah laut dan hamparan bukit yang menjulang tinggi. Buat kamu yang hobinya mendaki, jangan khawatir, karena di tempat ini kalian dapat mendaki ke puncak Pulau Padar untuk menikmati pemandangan Pulau Padar secara keseluruhan. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang hobinya seperti membuat video travel tentang perjalanan, terus yang suka hobi tentang fotografi, atau hanya sekedar untuk refreshing sambil menikmati indahnya pemandangan Pulau Padar. Di Pulau Padar ini tidak ada komodo, jadi tidak perlu was-was, namun harus tetap menjaga keamanan kalian supaya bisa menikmati perjalanan liburan kalian di Pulau Padar ini dengan nikmat. Nah, saran saya adalah ketika kalian berkunjung ke Pulau Padar ini tidak cukup menikmatinya 1 hari saja. Kalian harus memerlukan 3-4 hari untuk benar-benar menikmati perjalanan di Pulau Padar. Nah, perjalanan menuju Pulau Padar ini kalau dikira-kirakan dari Labuan Bajo ke Pulau Padar membutuhkan 3 jam perjalanan. So, untuk meminimalisir biaya perjalanan kalian, sebaiknya kalian jalanlah bersama kelompok. Dari Pulau Padar kita menuju ke Pulau Rinca. Nah, sangat disayangkan teman-teman kalau perjalanan liburan kalian itu hanya berhenti di Pulau Padar, karena Pulau Rinca ini bersebelahan dengan Pulau Padar. Pulau Padar dan Pulau Rinca ini hanya dipisahkan dengan Selat Linta. Pulau Rinca ini adalah salah satu objek wisata yang sangat indah di Labuan Bajo. Nah teman-teman, di Pulau Rinca ini barulah kalian ketemu dengan komodo. Untuk menuju Pulau Rinca, kalian membutuhkan perjalanan selama 2 jam dari Labuan Bajo menuju Pulau Rinca. Karena di sana adalah habitat aslinya dari komodo dan inti dari Taman Nasional Komodo. Pulau Rinca ini dijaga dengan ketat oleh pemerintah. Jadi teman-teman, pastikan kalian tetap menjaga keamanan di sana karena itu merupakan habitatnya para komodo di sana. Jadi harus tetap jaga jarak dengan mereka. Jangan lakukan hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan mereka. Di Pulau Rinca ini terdapat 2 kampung yang memiliki penduduk kurang lebih 1000 orang di pulau ini. Kedua kampung tersebut diberi nama
Kampung Rinca dan Kampung Karora. Penduduk terbanyaknya ada di Kampung Rinca. Mata pencaharian masyarakat atau penduduk di Pulau Rinca ini adalah sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan. Selain mengandalkan hasil nelayan yang didapatkan, masyarakat dari Pulau Rinca ini mendapatkan penghasilan dari menjual makanan, menjadi tour guide, hingga menyewakan rumahnya untuk menjadi homestay bagi wisatawan yang datang. Dari Pulau Rinca kita menuju ke air terjun Waimarang di Kabupaten Sumba Timur. Tak kalah dengan Sumba Barat Daya, Sumba Timur juga punya banyak destinasi wisata unggulan. Salah satunya adalah air terjun Waimarang. Berlokasi di Desa Waimarang, Sumba Timur, air terjun Waimarang menjadi salah satu destinasi yang cukup mencuri perhatian para travel. Selain indah, air terjun ini juga memiliki kolam renang yang tercipta oleh alam. Untuk mencapainya, kalian pun harus berkendara sekitar 2 jam dari pusat kota Kabupaten Sumba Timur di Waingapu. Setibanya di lokasi, kalian akan menemukan area lapangan luas untuk parkir dengan beberapa warung sederhana. Untuk menuju ke air terjun tersebut, kalian masih membutuhkan jarak 1 km trekking agar kalian bisa sampai di air terjun Waimarang. Walaupun sangat melelahkan, perjalanan trekking akan terbayar dengan keindahan air terjun Waimarang. Pastikan kalian harus berenang di tempat ini, kalau tidak kalian rugi. Dari air terjun Waimarang kita sekarang menuju ke Sumba Barat Daya. Di sana ada pantai Embawana atau disebut Batu Bolong. Ini bukan berarti yang ada di Bali ya. Unik dan indahnya pantai Embawana di Sumba Barat Daya direkomendasikan oleh majalah traveling asal Swedia RES pada tahun 2007 lalu sebagai salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ketika berlibur ke Pulau Sumba. Apa yang ditawarkan oleh pantai Embawana di Sumba Barat Daya ini yaitu pemandangan indah, hamparan air laut dari atas bukit, kesegaran airnya yang berwarna biru, dan bebas aktivitas di pesisir pantai yang bersih dan luas. Dari pantai Embawana kita menuju ke Danau Kelimutu. Danau Kelimutu ini merupakan tempat wisata yang berada di puncak Gunung Kelimutu. Danau ini dikenal oleh para wisatawan karena memiliki perpaduan indah 3 warna yaitu merah, putih, dan biru. Air di Danau Kelimutu ini juga dapat berubah di waktu-waktu tertentu. Waktu terbaik untuk datang ke tempat ini adalah pagi hari, di mana kamu dapat menikmati indahnya matahari terbit di sekitar danau tersebut. Gunung Kelimutu yang memiliki ketinggian 1639 meter dan 3 danaunya yang cantik akan membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona. Gunung ini tercatat letusan perdananya pada tahun 1930 dengan mengeluarkan lava hitam dan letusan yang sangat dahsyat. Yang keenam adalah Pulau Alor. Pulau Alor merupakan tempat wisata yang berada di ujung timur. Tempat ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara. Pulau Alor merupakan salah satu surga bagi para penyelam. Hal ini dikarenakan Pulau Alor memiliki 18 titik selam dengan kekayaan alam terumbu karang yang sangat luar biasa. Untuk kamu yang suka tantangan, Pulau Alor bisa jadi tempat yang pas untuk menuntaskan hasrat jiwa petualang kamu. Yang ketujuh adalah pantai
Nembrala. Kalian bisa mengunjungi pantai Nembrala pada waktu yang tepat sehingga dapat melakukan aktivitas seperti memancing, berenang, berselancar, dan lainnya. Selain memiliki pantai dan pasir yang indah, gulungan ombak pantai Nembrala juga sudah mendunia. Karena itulah setiap musim ombak, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Oktober, biasanya diadakan event olahraga surfing baik regional maupun berkelas internasional. Akses perjalanan menuju Pulau Rote dari Kupang dapat ditempuh melalui jalur udara dan laut. Karena keindahan pantai ini, pada tahun 2016 Pantai Nembrala dinobatkan sebagai pemenang pada Anugerah Pesona Indonesia 2016 dalam kategori tempat berselancar terpopuler 2016. 8. Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin merupakan tempat wisata yang terletak di Labuan Bajo. Luas Gua Batu Cermin mencapai 19 hektar dan tingginya mencapai sekitar 75 meter. Ketika kalian berkunjung ke tempat ini, kalian akan melihat sinar matahari yang masuk melalui celah-celah goa. Kemudian sinar matahari tersebut dipantulkan oleh dinding goa sehingga menghasilkan refleksi yang mirip seperti sinar matahari yang memantul di cermin. Kalau kalian mau kunjungi tempat ini, pastikan kalian tidak sendiri. Harus ditemani oleh seorang pemandu wisata yang profesional. Karena goa ini memiliki ruang yang sempit dan memiliki kedalaman hingga 20 meter. Meskipun pada siang hari, gua ini tetap ramai pengunjungnya yang berasal dari berbagai lokasi. Waktu terbaik untuk mengunjungi Gua Batu Cermin ini adalah pukul 9 hingga pukul 12 pagi. Waktu tersebut akan membuat kamu bisa melihat sinar matahari yang memantul pada dinding goa. Tentu saja hasil pantulannya sangat cantik dan menakjubkan. Apalagi terdapat fosil pada dinding goa yang akan membuat kamu bisa mempelajari bentuk makhluk hidup pada masa lampau. 9. Air terjun Tanggedo. Lokasi air terjun Tanggedo ini berasal di Desa Tanggedo, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur. Air terjun ini memiliki air yang berwarna kebiruan dan dikelilingi bebatuan yang indah. Tempat di sini terbilang asri dan terjaga kondisi alamnya. Air sungai di sini tidak terlalu dalam, sehingga memungkinkan kamu untuk berenang atau bermain air di sekitar air terjun. Untuk menuju ke air terjun Tanggedo ini, jaraknya adalah 46 km atau sekitar 1,5 jam berkendara dari pusat kota Waingapu. 10. Pantai Batu Biru. Inilah yang membuat NTT makin unik karena NTT memiliki Pantai Batu Biru. Tempat wisata ini dipenuhi batu koral yang berwarna biru di sepanjang garis pantai. Buat kamu yang ingin sampai ke tempat ini, kamu harus menempuh perjalanan sekitar 20 km dari pusat kota Ende. Kamu akan dimanjakan dengan birunya laut dan indahnya batu koral di sepanjang pantai akan memanjakan mata kamu yang berkunjung ke sana. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya berharap dari video ini kalian bisa menambah daftar libur kalian. So pastikan lagi kalian untuk subscribe channel ini dan ingat bahwa kami sedang menggalang campaign untuk 500 anak di sini. Dan saya mau mengingatkan buat teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak gampang sakit. Follow Instagram saya di @fonsega kalau kalian mau tanya-tanya tentang konten-konten yang ada di channel ini atau seputar campaign yang sedang kami jalankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless.